Go. Selamat sore, kembali hadir bersama saya Akil dan Sen dalam acara Histomi News, Histology and Anatomy News. Pemirsa, beberapa hari lalu tepatnya tanggal 14 November adalah Hari Diabetes Dunia. International Diabetes Federation atau IDF mencatat 537 juta orang dewasa atau 1 dari 10 orang hidup dengan diabetes di seluruh dunia. Diabetes juga menyebabkan 6,7 juta kematian atau 1 tiap 5 detik. Kabar buruk justru diterima oleh Indonesia. Jumlah penderita diabetes di Indonesia berada di posisi kelima terbesar di dunia, dengan prevalensi diabetes di Indonesia adalah sebesar 10,6%. Hal ini diduga karena kurangnya pengetahuan dan wawasan masyarakat mengenai diabetes. Oleh karena itu, telah bergabung bersama kami reporter Clara yang saat ini sedang berada di Kampung Sangwis untuk mengetahui wawasan masyarakat khususnya di Kampung Sangwis mengenai penyakit diabetes. Baik, selamat pagi Bu Broto. Pagi Mbak, iya. Ya, bagaimana Ibu dalam keadaan sehat? Alhamdulillah Mbak, sehat walafiat. Oke, bagaimana Ibu tanggapannya mengenai penyakit yang baru-baru ini jadi topik hangat nih Bu di Indonesia? Waduh, penyakit ya Mbak ya. Sekarang ini kan wis zamane maju gitu ya. Makanan wis nggak bisa disaring, sehat nggak manis nggak jadi ya wajar aja gitu loh. Kalau sekarang itu banyak penyakit aneh-aneh gitu loh Mbak. Baik, kalau menurut Ibu sendiri penyakit diabetes itu seperti apa ya? Diabetes itu menurut saya bahaya loh Mbak. Kemarin tuh tetangga saya itu periksa ke rumah sakit gitu. Nah, katanya bapak dokternya itu kebanyakan gula. Nah, itu kan ada luka tuh di kakinya itu sampai diamputasi Mbak. Lukanya itu nggak bisa sembuh, menyebar ke semua tubuhnya gitu loh. Nah, jadi menurut saya ya, kalau asumsi saya sendiri ya Mbak ya, itu diabetes itu bisa menyebar ke semuanya gitu Mbak, ke semua tubuh gitu Mbak. Jadi bisa-bisa pengidapnya itu bisa sampai meninggal gitu Mbak. Kasihan sih itu yang kena diabetes itu Mbak. Jadi menurut saya itu diabetes karena kebanyakan manis-manis gitu Mbak. Ya. Baik Ibu, terima kasih atas waktu. Selamat pagi Bu Painem. Pagi Mbak. Baik, bagaimana Ibu tanggapannya mengenai penyakit diabetes yang baru-baru ini hangat nih Bu di Indonesia? Kalau mengenai diabetes ya, saya sebenarnya sering dengar juga dari teman sama tetangga itu banyak yang kena. Tapi alhamdulillahnya dari keluarga saya sendiri sampai sekarang aman. Sebenarnya kalau diabetes itu saya takut sih Mbak. Apalagi sekarang kan harus WFH. Nah itu jadinya sering kerja di depan laptop, jadinya saya jarang olahraga gitu. Agak takut sih sebenarnya. Baik, menurut Ibu sendiri penyakit ini seperti apa ya Bu? Kalau menurut saya ya diabetes itu pernah diajarin waktu SD itu ada 2 diabetes ya, ada insipidus sama mellitus. Oke, berarti sedikit mengerti ya Bu ya. Baik, terima kasih Bu Painem atas waktunya. Ya, sama-sama Mbak. Baik saudara, di sini saya akan mencari satu warga lagi untuk ditanya seberapa mereka paham dan tahu mengenai penyakit diabetes. Baik, di sini saya bersama Bapak Bejo. Bagaimana Pak atas tanggapannya mengenai penyakit diabetes? Kalau di usia sekarang itu kayak saya ini banyak hal pantangan makan gitu loh Mbak. Jadi makan dikit udah ada isu diabetes. Makan gula diabetes. Makan enak diabetes. Ya jadinya diabetes itu menurut saya itu penyakit tua gitu loh Mbak. Jadi semakin tua kita ya semakin kita diabetes gitu sih. Baik. Nah, menurut Bapak sendiri penyebab terjadinya diabetes itu apa saja Pak?
Kalau setahu saya sih sebagai lulusan SMP dulu itu makan manis ya Mbak. Jadi kalau kita makan manis itu juga diabetes. Punya istri manis juga diabetes Mbak. Jadi jangan terlalu manis-manis Mbak. Itu sih, Mbak. Oke, baik, terima kasih Pak Bejo atas waktunya. Ya oke Mbak. Baik, sekian wawancara pada pagi hari ini di Kampung Sangis. Saya Claretta Santri, mohon undur diri. Saya kembalikan kepada Shane dan Akil di Baik, terima kasih reporter Clara yang sudah melakukan wawancara mengenai wawasan masyarakat di Kampung Sangwis tentang diabetes. Pemirsa, kami telah menghadirkan salah satu narasumber terpercaya, yaitu Dr. Sari dari Departemen Histologi. Selamat sore, Dr. Sari. Selamat sore. Baik, berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh reporter kami pada masyarakat umum, ternyata masih banyak yang masih belum paham mengenai apa itu diabetes. Mungkin dari Dr. Sari bisa dibantu menjelaskan kira-kira apa saja penyebab seseorang bisa terkena diabetes, khususnya jika ditinjau dari sel dan jaringan manusia. Penyakit diabetes bisa dipengaruhi oleh adanya kerusakan organel di dalam sel, khususnya pada retikulum endoplasma dan badan Golgi yang banyak terlibat dengan protein dan mengalami stres. Penyebab dari stres RE sendiri pada awalnya merupakan respon pertahanan diri RE dari keadaan abnormal dan akhirnya terjadi penumpukan protein yang tidak terlipat, salah lipat, dan lain-lain sehingga RE mengalami stres. Sedangkan penyebab dari adanya stres Golgi dikarenakan adanya gangguan pada mikrotubulus dan pembelahan protein pada Golgi, sehingga akan menyebabkan gangguan pada fungsi Golgi dalam memodifikasi protein untuk sekresi. Akibat dari adanya stres RE dan Golgi, maka tubuh akan memberikan respon pertahanan abnormal yang menyebabkan kematian beberapa sel yang berkaitan dengan diabetes, sehingga tubuh menjadi rentan terkena penyakit diabetes. Tadi Dr. Sari sempat menyinggung sedikit mengenai retikulum endoplasma dan badan Golgi. Mungkin bisa jelaskan lebih lanjut nih Dok, mengenai apa itu retikulum endoplasma dan badan Golgi, serta fungsinya dalam keberlangsungan makhluk hidup. Retikulum endoplasma merupakan salah satu organela yang dapat dijumpai pada semua sel eukariotik, yang berupa suatu bangun yang memiliki banyak ruangan berdinding dan berserabut, serta saling berhubungan membentuk anyaman. Terletak di dalam cairan sel yang disebut dengan endoplasma dan dikelilingi oleh cairan sel yang disebut dengan sitosol. Pada bagian tertentu organela ini dijumpai beribu-ribu ribosom sebagai tempat produksi protein dalam sel yang disebut dengan retikulum endoplasma kasar, yang berguna dalam memilah dan mengangkut protein ke daerah sel lainnya. Sedangkan bagian lain dari organela berupa bagian yang tidak tertutupi oleh ribosom dan disebut dengan retikulum endoplasma halus yang berguna dalam pembentukan lemak dan senyawa steroida. Golgi merupakan organela yang berhubungan dengan fungsi ekskresi sel yang terdiri atas tumpukan kantong membran pipih sisterna dan vesikula-vesikula. Badan Golgi berperan sebagai pusat produksi, penyortiran, dan pengiriman produksi sel. Materi dalam vesikula transport dari RE akan diterima oleh badan Golgi untuk dimodifikasi, disimpan, dan akhirnya dikirim ke permukaan sel. Fungsi lain yang dimiliki badan Golgi yaitu membentuk vesikula atau kantong untuk ekskresi, pembentukan lisosom, memproses protein, dan membentuk membran plasma. Letak dan bentuk badan Golgi yang bervariasi bergantung pada jenis sel. Misalnya pada sel hati, badan Golgi terletak pada lebih dari satu daerah dalam sitoplasma, sedangkan pada sel sekretoris, badan Golgi terletak pada bagian puncak sel di dekat inti. Baik, untuk penjelasan yang lebih mendetail bisa kita lihat melalui video berikut. Di sini saya akan menjelaskan hubungan antara retikulum endoplasma dan badan Golgi terkait fungsi keduanya. Retikulum endoplasma dan juga badan Golgi mempunyai hubungan yang erat dalam sekresi protein sel. RE memiliki fungsi menampung dan menyalurkan protein ke badan Golgi, dan selanjutnya badan Golgi akan mereaksikan protein tersebut dengan glioksilat sehingga terbentuk glikoprotein untuk dibawa keluar sel. Nah, protein yang dibentuk dalam sel oleh retikulum endoplasma memiliki beberapa tujuan penggunaan, baik untuk digunakan di dalam maupun di luar sel.
Protein yang akan digunakan di luar sel biasanya dibentuk menjadi glikoprotein. Setelah dibentuk oleh RE ataupun ribosom, maka akan ditransfer menuju kompleks Golgi. Dalam kompleks Golgi, protein tersebut dapat direaksikan dengan senyawa glikosilat dan membentuk glikoprotein. Kemudian, glikoprotein atau protein lain yang sudah jadi akan dihubungi oleh vesikula transfer dan disekresikan keluar sel melalui membran plasma. Badan Golgi berperan dalam banyak proses seluler yang berbeda, tetapi yang utama adalah dalam hal sekresi. Badan Golgi menerima produk sel tertentu dari RE dan membawa produk ini ke dalam vesikula sekretori yang akan meneruskan lintasannya menuju ke bagian luar membran plasma sel dan berdifusi dengan membran. Bagian ini dapat terbuka untuk membebaskan isi vesikula keluar. Dan proses ini disebut juga dengan proses eksositosis. Di sini saya akan juga menjelaskan mengenai pengertian dan faktor penyebab stres RE dan badan Golgi. Stres RE atau retikulum endoplasma merupakan gangguan kronis yang memengaruhi proses homeostasis dan biasanya ditandai dengan akumulasi protein yang menyimpang dan mengganggu keseimbangan protein folding capacity untuk memenuhi permintaan seluler atau cell demand. Stres pada RE ini awalnya merupakan sebuah respons self-preservatif atau mempertahankan diri dari kondisi-kondisi yang tidak sesuai atau di luar batas normal. Adanya akumulasi atau penumpukan protein yang tidak terlipat, salah lipat, tidak larut, dan rusak menjadi penyebab terjadinya stres retikulum endoplasma. Sedangkan stres pada badan Golgi terjadi karena adanya fragmentasi yang terjadi pada badan Golgi itu sendiri, termasuk akibat farmakologis maupun oksidatif. Fragmentasi dapat terjadi karena adanya gangguan mikrotubulus maupun fosforilasi atau pembelahan protein struktural Golgi. Selain itu, stres Golgi dapat dikarenakan karena adanya beban muatan atau ukuran, ketidakseimbangan ion, infeksi patogen intraseluler, dan juga gangguan glikosilasi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan dampak stres RE dan Golgi merujuk pada penyakit diabetes. Ketika retikulum endoplasma dan badan Golgi mengalami stres, sel akan meregulasi beberapa respons terkait sebagai bentuk mekanisme pertahanan. Pada retikulum endoplasma sendiri, terdapat 3 mekanisme sebagai bentuk respon dari stres. Yang pertama adalah menggunakan jalur ATF6, yang kedua menggunakan jalur IRE1, dan yang ketiga adalah jalur PRK, di mana PRK sendiri yaitu sebuah molekul sensor yang berada di membran RE sebagai protein transmembran dan bagian sitoplasmanya mengandung domain kinase. Pada saat terjadinya stres IR, PRK akan diaktifkan oleh oligomerisasi dan memfosforilasi subunit alfa dari faktor inisiasi translasi eukariotik 2 yang akan menghasilkan redaman translasi untuk mencegah akumulasi lebih lanjut dari protein unfolded di retikulum endoplasma. Redaman translasi umum akan meningkatkan translasi faktor transkripsi ATF4. ATF4 ini sendiri berisi domain resleting leusin dasar dan mengaktifkan transkripsi gen yang terlibat dalam apoptosis protein homolog untuk menghilangkan sel yang rusak oleh stres IR untuk memastikan kelangsungan hidup organisme. Pada intinya, ATF4 ini akan membantu retikulum endoplasma dalam mengurangi stres oksidatif. Dalam kaitannya dengan penderita diabetes mellitus, di mana beberapa pasien memiliki akumulasi insulan dengan protein unfolded sehingga terjadi kematian sel beta pankreas yang diinduksi oleh stres retikulum endoplasma. Stres Golgi seringkali berujung pada fase proapoptosis, yaitu pembongkaran sel yang terprogram. Protease cysteine atau yang memiliki nama lain caspases akan diaktifkan dan membelah satu set protein tertentu selama terjadinya apoptosis. Berbagai jenis stres mengaktifkan caspases initiator spesifik yang kemudian mengaktifkan caspase efektor. Namun, tidak semua caspases terlibat dalam kematian. Sama halnya dengan retikulum endoplasma,
di mana ketika terjadi apoptosis sel pada sel-sel beta pankreas, produksi insulin pada manusia akan berkurang sehingga sangat rentan seseorang untuk terserang diabetes mellitus. Nah, selain dampak stres RE dan Golgi merujuk pada penyakit diabetes, selanjutnya kita akan membahas dampak stres RE dan Golgi di sel lain yang merujuk ke penyakit lain. Misalkan pada stres retikulum endoplasma yang berperan dalam inflamasi retina serta kebocoran vaskuler, sehingga memicu kerusakan blood retinal barrier di diabetik retinopati. Selama stres retikulum endoplasma, produksi tumor nekrosis faktor alfa oleh astrosit dan sel Muller meningkat, sehingga tumor nekrosis faktor alfa kemudian mengaktifkan nuklear faktor kappa beta, yaitu suatu faktor transkripsi yang berperan penting dalam jalur persinyalan informasi. Kehadiran dari faktor transkripsi ini meningkatkan molekul adesi, yaitu intercellular adhesion molecule dan vascular adhesion molecule. Molekul adesi yang diproduksi ini memediasi adesi leukosit ke sel endotelial retina sehingga menginduksi kerusakan BRB yang mengarah pada terjadinya diabetik retinopati. Sedangkan stres badan Golgi memperparahnya dengan ketidakmampuan sel melakukan sekresi asam amino menjadi hormon insulin yang mampu menginduksi gula menjadi glikogen. Baik, itu saja penjelasan dari kami mengenai stres RE dan Golgi serta dampaknya bagi penyakit. Sekian, terima kasih. Terima kasih Dr. Sari atas penjelasannya dan juga tadi sudah kita tonton video edukasi mengenai sel dan jaringan di dalam mekanisme diabetes. Baik dokter, berarti sebenarnya apa yang dibilang masyarakat itu benar, namun kita harus lebih tahu asal mulanya lebih dalam, yaitu penyakit diabetes. Juga bisa dipengaruhi oleh adanya kerusakan organel dalam sel, terutama di dalam retikulum endoplasma dan badan Golgi. Benar. Dan tadi kita sudah menonton video yang merupakan penjelasan secara rinci tentang apa itu retikulum endoplasma, badan Golgi, dan hingga membahas mengenai stres RE, begitu ya dokter? Benar sekali. Baik, dan mungkin untuk pertanyaan terakhir kita sebagai penutup perjumpaan di sore kali ini, kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan untuk mencegah penyakit diabetes, dokter? Baik, untuk cara mencegah agar meminimalisir terkena diabetes adalah dengan menjaga pola hidup sehat. Kebiasaan hidup sehat termasuk diet dan latihan fisik yang teratur mempengaruhi fungsi retikulum endoplasma dan memiliki efek metabolisme yang positif. Selain itu, treatment yang dapat dilakukan ketika mengidap diabetes yang ditargetkan terhadap retikulum endoplasma dapat melalui terapi pengaktifan RE. Berdasarkan jurnal penelitian, terapi obat yang mengatur fungsi RE pada pasien diabetes mellitus tipe 2 dapat mengurangi kadar glukosa darah dan iri plasma. Akibatnya, terapi yang menormalkan glukosa dapat menghilangkan homeostasis insulin, menghilangkan intoleransi glukosa terkait stres, resistensi insulin, dan diabetes mellitus tipe 2. Ketiga, respon reducer unfolded protein response sangat penting dalam sel untuk mengurangi stres RE dan mengembalikan homeostasis RE. Baik, pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore kali ini. Saya Shane. Dan saya Akil. Mewakili seluruh kru yang bertugas, terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa lagi di acara History News, Histology and Anatomy News.